Di pesisir pantai air manis, Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah bersama putra sematawayangnya, Malin Kundang. Kehidupan mereka sangat sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Mande menghidupi Malin dengan berjualan kue, sementara Malin tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, kuat, dan sangat mencintai ibunya. Melihat kemiskinan yang seolah tak berujung, Malin merasa iba pada ibunya. Suatu hari ia membulatkan tekad untuk merantau ke negeri seberang demi mengubah nasib. Perpisahan yang penuh harap. Awalnya, Mande keberatan melepaskan putra satu-satunya. Namun, Malin meyakinkan ibunya dengan janji yang manis. "Ibu, izinkan aku pergi. Aku berjanji akan kembali dan membawa kekayaan agar ibu tidak perlu lagi bekerja keras," ucap Malin meyakinkan. Dengan berat hati dan derai air mata, Mande melepas keberangkatan. Malin menggunakan sebuah kapal dagang. Sejak hari itu, Mande selalu berdiri di tepi pantai, menatap ufuk setiap sore, menantikan kepulangan putranya. Setiap ada kapal yang bersandar, ia selalu bertanya, "Apakah kalian melihat putraku, Malin?" Namun bertahun-tahun berlalu tanpa kabar. Di tanah perantauan, Malin bekerja sangat keras berkat kegigihan dan kecerdasannya. Ia berhasil menjadi nahoda kapal yang kaya raya dengan puluhan anak buah. Ia pun meminang seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Kebahagiaan dan kekayaan telah membuat Malin lupa akan asal-usulnya. Bahkan, ia seolah menghapus memori tentang ibu tuanya yang ringkih di kampung halaman. Suatu hari, kapal megah milik Malin bersandar di pantai air manis. Berita kepulangan Malin menyebar dengan cepat. Mande Rubayah yang kini sudah semakin renta berlari menuju dermaga dengan kaki yang gemetar. Saat melihat Malin turun dari kapal dengan pakaian sutra yang indah bersama istrinya, Mande langsung mengenali bekas luka di tangan Malin. Ia berlari memeluk Malin sambil menangis terseduh-seduh. "Malin, anakku, akhirnya kau pulang, Nak," tangis Mande. Namun reaksi Malin sungguh di luar dugaan. Di depan istrinya yang cantik dan anak buahnya, Malin merasa malu memiliki ibu yang tampak kotor, tua, dan mengenakan pakaian compang-comping. Ia melepaskan pelukan ibunya dengan kasar hingga Mande terjatuh ke pasir. "Siapa wanita tua ini? Ibuku sudah lama meninggal. Jangan nenggak-nenggakku sebagai ibuku," bentak Malin. Mande tertegun, hatinya hancur berkepit-kepit. Ia mencoba meyakinkan Malin sekali lagi. Namun Malin justru meludahinya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera berlayar kembali. Sambil menahan rasa sakit di dadanya, Mande Rubayah bersujud di tepi pantai. Air matanya mengalir deras ke pasir. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan suara gemetar. "Ya Tuhan, jika ia memang bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Namun jika ia benar-benar Malin Kundang anakku, maka hukumlah ia atas kedurhakaannya." Seketika itu juga, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar dengan suara menggelegar. Badai dahsyat tiba-tiba menghantam kapal Malin Kundang. Kapal megah itu hancur berkeping-keping diterjang ombak. Dalam ketakutannya, Malin menyadari kesalahan. Ia bersujud di atas puing kapal, memohon ampun pada ibunya. Namun, pintu maaf telah tertutup oleh murka alam. Malin perlahan-lahan menjadi kaku, mendingin, dan akhirnya berubah menjadi sebuah batu besar dalam posisi bersujud. Kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan keras tentang pertama, adab terhadap orang tua. Setinggi apapun derajat dan kekayaan seseorang, restu dan kasih sayang ibu adalah kunci keselamatanmu. Bahaya, kesombongan, kekayaan bersifat sementara. Namun karakter dan asal usela adalah jati diri yang abadi. 3. Kekuatan doa ibu, doa orang tua, terutama ibu yang tersakiti, dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar di hadapan Sang Pencipta. Hingga saat ini, sebongkah batu yang menyerupai manusia bersujud masih dapat ditemukan di
pantai air manis menjadi pengingat bagi setiap generasi agar tidak menjadi anak durhaka. Kisah Malin Kundang bukan sekadar legenda, tapi pengingat abadi tentang kasih sayang ibu. Apa pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini di era modern sekarang? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan biarkan legenda ini terlupakan. Klik tombol share untuk membagikan kisah penuh makna ini kepada teman dan keluarga agar nilai-nilai kebaikannya terus menginspirasi. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat menonton kisah-kisah cerita yang lainnya. Sampai jumpa.